lagi bersama kami di Gemba Channel. Bersama saya Fanifa Ina. Saya Widi Rudiarto. Pada hari ini kami akan membahas mengenai vendor management bersama narasumber kami yang sudah sangat ahli pada bidangnya, yaitu Pak Yudi Gumilar. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih juga. Selamat datang Mbak Yudi. Selamat datang Pak Yudi. Sama-sama. Oke. Sebenarnya saya nggak ahli banget tuh ya, cuma ini sharing aja lah ya. Siap Pak Yudi. Oke. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak Yudi ya. Kenapa perusahaan itu perlu memanage vendornya Pak? Iya. Oke, pertanyaan yang menarik nih ya. Sebelumnya saya pengen nanya dulu sama Fani sama Pak Dodo ini. Siap. Pernah nggak dengan anggapan jangan terlalu dekat sama vendor? Sangat sering. Sering itu Pak. Jadi semua perusahaan itu begitu Pak. Jadi jangan deket sama vendor deh. Gitu Pak. Terlepas dari segala pro cons-nya ya. Oke. Menurut saya sebagai supply chain manajemen yang profesional, justru kita malah harus dekat sama vendor kita. Tapi dekatnya dekat yang profesional, bukan dekat yang punya konflik of interest untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa kita harus dekat sama vendor? Karena vendor ini penting untuk perusahaan. Perusahaan tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Perusahaan butuh vendor sebagai partner agar bisa menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Nah, dengan kita dekat sama vendor, maka kita jadi tahu nih si vendor ini punya legalitas yang diakui oleh negara atau enggak. Kita jadi tahu bahwa vendor ini punya fasilitas, ya bisa itu kantor, bisa itu warehouse, bisa itu workshop yang sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Misalnya kita punya kebutuhan harus mensertifikasi suatu produk sesuai dengan standar tertentu, maka kita harus tahu si vendor ini punya kemampuan untuk melakukan itu apa enggak. Dan mungkin bisa saya tambahkan bahwa kenapa kita harus dekat, ada satu hal lainnya yang kita harus tahu, misalnya apakah vendor ini punya pengurus yang memiliki konflik of interest dengan perusahaan kita. Itu satu hal yang penting juga untuk kita ketahui. Ya, jadi intinya kita boleh dekat lah ya, tapi secara profesional. Oke Pak Yudi, melanjutkan pertanyaan yang pertama. Jadi saya ingin menanyakan contoh kejadian saat perusahaan tidak melakukan manajemen vendor dengan baik, gitu Pak? Contohnya banyak sebetulnya ya, tapi mungkin saya bisa kasih satu atau dua contoh. Oke. Misalnya ada satu pekerjaan yang dibutuhkan oleh satu perusahaan, ya, tapi dia memilih vendor yang salah. Pekerjaannya butuh biaya yang besar, tapi ternyata kita tidak melakukan cek pada kemampuan si vendor, yang pada akhirnya ternyata vendor tidak memiliki modal kerja yang cukup, sehingga sebelum pekerjaan selesai vendor udah nyampe dulu. Ya. Artinya vendor tidak mampu melakukan pekerjaannya sampai dengan selesai. Itu baru satu contoh aja. Contoh yang kedua, misalnya perusahaan memerintahkan si vendor untuk melakukan pekerjaan yang high risk. Tapi ternyata vendor tidak memiliki safety management yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ya. Pada akhirnya malah ya amit-amit nih terjadi kecelakaan kerja karena ya si vendornya tidak memiliki safety management yang sesuai dengan kebutuhan. Itu salah dua contoh ya. Masih banyak ya yang lain yang bisa saya informasikan. Siap. Dari Pak mungkin ada pertanyaan buat narasumber kita, silakan. Setelah kita tahu mengapa penting untuk memanage vendor dan apa saja kejadiannya, sekarang langsung aja nih kita mau tahu bagaimana sih caranya kita untuk memanage vendor. Oke,
Ini pertanyaan yang sebenarnya harusnya agak lama saya jawabnya karena banyak tapi saya coba ringkas saja ya. Yang pertama kita harus punya database dulu, database yang baik terkait dengan vendor-vendor yang sudah daftar ke kita. Ya. Jadi kita harus punya legalitas perusahaannya untuk kita taruh di database, alamatnya, PIS-nya siapa, kemampuan vendornya seperti apa, ya. Terus juga dan lain-lain lah. Di situ bisa juga kita masukkan database mengenai pengurus si vendornya, kemampuan si vendor dalam melakukan pekerjaannya itu dari sisi risiko, dari sisi keuangan dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah kita harus punya database yang kuat terhadap vendor-vendor yang sudah daftar di kita. Setelah itu juga database itu database itu harus kita kelola juga dengan baik gitu ya. Jadi database-nya bisa kita ambil datanya kapan aja ya. Terus juga kalau bisa jangan satu orang yang nyimpan ya. Jadi database itu tershare gitu ya di lingkungan internalnya kita, sehingga nggak cuma si Pak seorang aja yang megang database tersebut. Jadi yang pertama mulai database, yang kedua adalah jangan lupa bahwa pada saat pengadaannya kita melakukan prakualifikasi atas vendor tersebut. Ya. Jadi kita menentukan nih pekerjaan yang akan kita lakukan itu membutuhkan vendor yang punya support keuangan yang kuat atau enggak, punya manajemen safety yang tinggi atau enggak gitu ya. Kalau misalnya pengadaannya ya let's pengadaan ATK misalnya atau office supplies gitu ya, kan nggak butuh juga vendor yang punya safety yang hebat misalnya gitu ya. Ya itu bonus lah. Jadi pada saat ada vendor yang tidak memiliki safety system yang cukup, ya saya rasa boleh-boleh aja selama mungkin kemampuan keuangannya memadai gitu ya, punya stok ATK atau office supplies yang banyak di warehouse-nya misalnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita melakukan PQ, maka kita melakukan pengadaannya ya. Pada saat melakukan pengadaannya kita juga memonitor kinerja dari si vendornya ya. Jadi kita harus tahu pada saat pelaksanaan ini si vendor telat apa enggak dia mendeliver barang atau jasanya ya. Setelah kita memantau kinerja vendornya, yang keempat, maka kita harus melihat siklus terakhir adalah kita harus melihat apakah si vendor ini akan terus aktif di perusahaan kita atau enggak. Karena banyak nih ya, sebagai contoh salah satu perusahaan dia punya ribuan vendor, tapi tidak keseluruhan ribuan vendor itu dipakai dalam satu waktu gitu ya, atau dalam satu kurun waktu. Ternyata banyak vendor-vendornya dorman, artinya vendor-vendor tersebut sudah tidak aktif lagi ya, karena berbagai alasan ya. Bisa jadi karena pengurusnya udah berganti, PIC-nya udah resign, perusahaannya memang sudah tidak aktif lagi gitu ya. Jadi itu juga penting kenapa kita harus mengupdate database vendor-vendor kita gitu ya. Jadi kita harus tahu nih vendor-vendor mana yang udah nggak aktif ya. Kita dalam tanda kutip kita buang aja, tidak perlu kita gunakan lagi, tapi kita memperkenalkan vendor-vendor yang baru yang memang punya motivasi tinggi untuk mau bekerja mensupport perusahaan kita. Oke.
Siap, menarik sekali Pak Yudi. Jadi pengennya sih saya sama Fani mungkin nanya terus ya, tapi berhubung waktunya sudah mungkin nggak memungkinkan. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi sudah menyempatkan waktunya di Gemba Channel ini. Fani mungkin ada sesuatu buat Pak Yudi, silakan. Kita ada sedikit souvenir nih. Oke. Coba dibuka Pak Yudi ke teman-teman. Biar kita lihat ya. Oke, siap. Oke, terima kasih sudah mengikuti kami di Gemba Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sampai ketemu kembali di Gemba Channel berikutnya. Thank you.